Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan diberangkatkan firman Tuhan, yaitu dari Yunus pasal 4 di ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama mengetahui kisah Yunus, seorang nabi yang disuruh ke Niniwe. Tetapi kemudian di tengah jalan, dia mau lari dan berbalik, lari ke Tarsis. Dan di dalam perjalanan datang gelombang besar. Dan kemudian dia mau mengaku kepada orang-orang di kapal bahwa gelombang besar itu, ancaman bahaya itu adalah karena pelanggaran dan ingkarnya dia akan tugas yang diberikan Allah. Singkatnya, dia dilempar ke laut, diambil oleh ikan, dan 3 hari 3 malam di mulut ikan, dia diantar ke Niniwe untuk melakukan misi Allah, yaitu memberitakan dan mengajak orang-orang Niniwe bertobat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika orang-orang Niniwe mendengar firman Tuhan, mereka kemudian semua bertobat, maka hukuman atas Niniwe tidak jadi. Ketika hukuman itu tidak jadi, maka kemudian Yunus marah kepada Tuhan. Maka melihat sikap itulah firman hari ini diberikan kepada Yunus dengan bertanya, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dan kemudian Yunus mengatakan, ya, dari awal juga saya sudah mengatakan bahwa kamu adalah Allah yang penuh cinta kasih, maka sia-sia saya datang ke sana. Padahal saudaraku yang terkasih, tujuan Allah yang terutama adalah cinta kasihnya, agar orang-orang di Niniwe itu berbalik lagi kepada Tuhan. Dan misi itu sebetulnya sudah tuntas. Tetapi sekali lagi, Yunus marah. Untuk mengajar Yunus, ketika Yunus sudah marah, dia pergi ke sebelah timur kota Niniwe, dan di sana menanti-nantikan hal apa yang terjadi akan kota Niniwe. Dia membangun pondok-pondok di sana, dan kemudian ketika panasnya, maka Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi dia. Yunus merasa sejuk, dia gembira. Tetapi besok paginya, pohon itu kemudian mati. Maka karena pohon itu mati, dia kemudian marah kepada Tuhan. Maka sekali lagi Tuhan Allah bertanya kepada Yunus dengan berkata, layakkah engkau marah? Nah, Yunus menjawabnya, layak sampai mati. Lebih baik saya mati daripada begini. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita sering seperti Yunus, marah melihat Allah, melihat saudara-saudara kita yang mendapat berkat lebih daripada kita, yang menurut kita lebih baik daripada dia. Pertanyaannya, layakkah kita marah kepada Tuhan karena orang lain menerima berkat yang lebih? Layakkah kita marah atau iri melihat orang-orang lain? Layakkah kita marah kalau orang-orang yang menurut kita tidak layak masuk kerajaan Allah kemudian nanti diterima oleh Tuhan? Saudaraku, jangan marah. Tugas kita adalah melakukan misi Allah. Soal menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan, itu adalah otoritas Allah semata-mata. Maka sekali lagi, mari kita lakukan tugas kita, menyampaikan firman Tuhan ke seluruh makhluk ke dunia ini. Maka penetapan dan ketentuan, ganjaran dan hukuman, dan juga berkat yang akan diberikan, biar itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting, kita syukuri yang menjadi bagian kita. Jangan marah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ampuni kami akan kelemahan kami, karena sering sekali kami marah akan marah melihat situasi, marah melihat sekeliling kami. Padahal sesungguhnya kami tidak layak marah. Tugas kami hanya satu, menyampaikan misi Allah di tengah kehidupan dunia ini. Maka sekarang mampukan kami untuk mensyukuri setiap keadaan, tidak marah dan bersungut-sungut.
Mampukan kami melakukan misi Tuhan. Dan dengan demikianlah hidup kami berguna di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu Bapa sekarang berangkatkanlah kami melakukan tugas itu hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.